Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok Synapse akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai implementasi K-means, clustering, dan random forest regressor. Fokus penelitian kami adalah membangun sistem zonasi risiko dan prediksi kasus demam berdarah (dengue) di 5 kota besar Jawa Barat. Kami menggunakan pendekatan hybrid learning untuk menciptakan sistem peringatan dini kesehatan masyarakat untuk periode 2016 hingga proyeksi 2026. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Imade Agnitius Hosyagrobanoka dengan NIM 2343015. Andreas Tony Pastema dengan NIM 2343020. Dendi Putra dengan NIM 2343022 dan Fazakia Kilah Dwi Putra dengan NIM 2343009 tidak dapat menghadiri presentasi kali ini. Oke, untuk latar belakang. Mengapa kami mengangkat topik ini? DBD merupakan ancaman kesehatan tahunan yang serius di Jawa Barat. Masalah utamanya adalah sering terjadi lonjakan kasus yang tidak terduga. Ketidakpastian ini menciptakan tantangan besar bagi respon medis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki alat berbasis data agar alokasi sumber daya seperti fogging dan distribusi obat bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis tren, bagaimana tren kasus DBD di 5 kota besar Jawa Barat selama 9 tahun terakhir. Yang kedua, zonasi, wilayah mana saja yang secara otomatis masuk dalam kategori risiko tinggi. Lalu yang ketiga, berapa estimasi jumlah kasus yang akan terjadi pada tahun 2025 dan 2026. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan dataset master DBD Jabar yang bersumber dari portal resmi Open Data Provinsi Jawa Barat. Data ini mencakup periode historis dari tahun 2016 hingga 2024 dengan total lebih dari 1.140 baris data setelah agregasi. Wilayah cakupan meliputi 5 kota, yaitu Bandung, Bogor, Cimahi, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Oke, di sini ada processing data. Untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke pemodelan, kami melakukan 6 tahapan processing secara menyeluruh. Yang pertama itu data collection dan integration. Langkah pertama kami mengumpulkan data dan menyatukan 5 file data terpisah yang bersumber dari Open Data Jabar. Yang kedua, data cleaning dan standardization. Kami melakukan agregasi data dari level kecamatan menjadi level kota, serta menstandarisasi penulisan nama wilayah agar seragam. Yang ketiga, kami melakukan handling missing value. Kami mendeteksi dan menangani sel-sel data yang kosong atau tidak lengkap untuk mencegah error pada model. Yang keempat, fitur engineering. Kami melakukan rekayasa fitur dengan menciptakan variabel baru bernama lag atau kasus tahun lalu agar model memiliki konteks historis. Yang kelima, data encoding. Kami melakukan digitalisasi dengan mengkonversi data kategori seperti nama kota menjadi kode numerik agar dapat diproses secara matematis oleh algoritma random forest. Yang keenam, final retrieval. Tahap terakhir adalah penyelarasan akhir untuk menghasilkan dataset cerdas yang siap diolah menjadi untuk prediksi tahun 2025 sampai 2026. Lalu di sini ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Mari kita lihat tren datanya. Grafik ini menunjukkan pergerakan kasus dari 2016 sampai 2024. Insight utama yang kami temukan adalah terjadinya lonjakan kasus yang signifikan secara serentak di hampir semua kota pada tahun 2024. Secara karakteristik wilayah, kota Bandung, garis merah itu memiliki volume kasus tertinggi dan fluktuatif. Lalu kota Cimahi itu yang garis hijau, volumenya memiliki volume terendah tapi menunjukkan tren kenaikan yang stabil.
Lalu selanjutnya di sini ada modeling. Kami menggunakan dua algoritma berbeda untuk dua tujuan berbeda. Yang pertama itu kami menggunakan K-means clustering. Ini digunakan untuk zonasi spesial. Tujuannya itu untuk mengelompokkan kota berdasarkan kemiripan pola kasus menjadi label risiko tinggi, sedang, atau rendah. Lalu yang kedua, kami menggunakan random forest regressor. Ini digunakan untuk prediksi temporal. Algoritma ini bertugas meramalkan angka kasus di tahun 2025 sampai 2026 karena kemampuannya menangani data yang kompleks dan tidak linear. Selanjutnya adalah evaluasi dan fitur importance. Apa yang membuat prediksi model kami akurat? Itu berdasarkan grafik fitur importance ini. Faktor penentu terbesar adalah kasus tahun lalu dengan skor pengaruh sekitar 44%. Ini artinya sejarah kasus sebelumnya adalah prediktor terkuat untuk masa depan. Diikuti oleh identitas kota sebesar 37%. Model kami terbukti berhasil menangkap pola tren kenaikan kasus di tahun 2024. Berikut adalah hasil output dari algoritma K-means clustering, yaitu ada risiko tinggi yang ditempati oleh Kota Bandung karena memiliki beban kasus terbesar. Selanjutnya ada risiko sedang, yaitu Kota Bogor dan Kota Tasikmalaya. Kemudian ada risiko rendah untuk Kota Cimahi dan Kota Sukabumi. Selanjutnya ada prediksi dan proyeksi tahun 2025 sampai 2026. Ini adalah hasil prediksi algoritma random forest untuk masa depan. Kota Bandung diproyeksikan tetap tinggi dengan 4.457 kasus pada tahun 2026. Yang perlu diwaspadai adalah Kota Sukabumi yang memiliki garis hijau tua yang diprediksi mengalami lonjakan tajam hingga 3.100 kasus di tahun 2026. Sementara Tasikmalaya diestimasi mencapai 2.932 kasus. Sebagai penutup, berikut ringkasan angkanya. Kesimpulannya, model hybrid kami berhasil menjawab di mana wilayah kritis dan kapan lonjakan akan terjadi. Rekomendasi dari kami, pemerintah perlu mempercepat pemberantasan sarang nyamuk 3-6 bulan sebelum puncak prediksi 2026 dengan fokus perhatian khusus pada wilayah yang diprediksi melonjak tajam, yaitu Sukabumi dan Bandung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.